Genjer-genjer nong kedoan pating keleler. Tahukah kamu, Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai komunis pertama di Asia yang bergabung dengan komunis internasional, bahkan sebelum Partai Komunis Tiongkok terbentuk. Sejak berdirinya pada tahun 1920, partai ini mengalami pasang surut yang dramatis. Dari menjadi kekuatan politik besar hingga dihancurkan total pada tahun 1965. Perjalanannya penuh dengan intrik politik, pemberontakan, dan benturan ideologi yang membentuk sejarah Indonesia. Bagaimana PKI lahir, berkembang, dan akhirnya runtuh? Mari telusuri kisahnya yang penuh dinamika dalam video singkat ini. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai politik yang memiliki peran besar dalam sejarah politik Indonesia, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan. Keberadaannya seringkali dikaitkan dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Nusantara. Untuk memahami bagaimana PKI lahir dan berkembang, penting untuk melihat konteks sejarah yang melatar belakanginya. Lahirnya PKI tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ideologi kiri yang berkembang di Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gagasan-gagasan sosialisme dan komunisme mulai masuk ke Indonesia melalui kaum intelektual dan pekerja yang mendapat akses terhadap literatur dan organisasi pergerakan di Belanda serta negara-negara lain. Sebelum secara resmi berdiri sebagai partai komunis, organisasi ini berawal dari Indische Sociaal-Democratische Vereniging yang didirikan pada tahun 1914 oleh seorang aktivis sosialis Belanda bernama Hans Nevlin. ISDV merupakan organisasi yang bertujuan menyebarkan pemikiran sosialisme di Hindia Belanda. Seiring waktu, ISDV mengalami pergeseran ideologis menuju komunisme dan mulai menarik perhatian kaum buruh dan petani Indonesia. Pada 23 Mei 1920, ISDV secara resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia dengan Semaun sebagai ketua pertamanya. PKI menjadi partai komunis pertama di Asia yang tergabung dalam Komunis Internasional, sebuah organisasi yang mendukung revolusi komunis global. PKI dengan cepat mendapatkan dukungan dari kaum buruh, petani, dan intelektual yang kecewa dengan sistem kolonial Belanda. Mereka menyoroti ketimpangan sosial yang terjadi akibat eksploitasi kolonial serta mendorong perlawanan terhadap penjajahan dengan cara revolusi sosial. Pada tahun 1926 hingga 1927, PKI mengorganisir pemberontakan melawan pemerintah kolonial di berbagai daerah, seperti Batavia, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Namun pemberontakan ini gagal karena kurangnya koordinasi serta respon cepat dari pemerintah kolonial. Akibatnya, ribuan anggota PKI ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang ke Bovendigul, Papua. Sejak saat itu, PKI praktis lumpuh dan aktivitasnya dilarang oleh pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, PKI kembali bangkit di bawah kepemimpinan Musso dan kemudian DN Aidit. Partai ini berhasil menarik dukungan yang luas, terutama dari kaum petani dan buruh. PKI juga menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia pada era 1950-an hingga 1960-an. Namun peristiwa G30S tahun 1965 menjadi titik balik yang menyebabkan kehancuran total PKI dan pelarangan partai ini di Indonesia.
PKI adalah bagian sejarah panjang perjuangan politik Indonesia. Dari awal pembentukannya hingga kehancurannya, partai ini mengalami berbagai fase yang penuh dinamika. Meskipun kontroversial, keberadaan PKI menunjukkan bagaimana ideologi dan perjuangan kelas memainkan peran penting dalam membentuk sejarah politik Indonesia. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.